Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu para peserta sekolah keluarga. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Nurse Maidaliza MCAP dari Universitas Perintis Indonesia akan memberikan materi yang cukup menarik kita bahas, yaitu tentang LGBT. Nah, adapun tujuan dari materi ini diharapkan Bapak dan Ibu semua dapat memahami tentang LGBT itu sendiri. Nah, tentu yang tujuan akhir kita adalah kita dapat mendeteksi secara dini ya, dan bisa melakukan pencegahan terhadap resiko terjadinya LGBT pada anggota keluarga kita. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, insya Allah 45 menit ke depan kita akan kupas terkait dengan LGBT ini. Sebelum kita masuk ke dalam LGBT, kita akan membahas terlebih dahulu tentang remaja ya. Kenapa membahas tentang remaja? Karena kita tahu bahwa usia remaja itu adalah usia peralihan ya, peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Nah, dalam periode peralihan ini tentu banyak hal yang bisa terjadi dalam setiap periode tahap tumbuh kembang remaja ini. Ya, kita ketahui bahwa masa-masa remaja itu adalah masa yang penuh dengan semangat. Masa di mana anak-anak sudah mulai mencari jati diri mereka. Masa di mana anak-anak sudah mulai mengenal lingkungan sekitar yang lebih luas dibandingkan sebelum dari mereka di masa waktu masih kanak-kanak. Nah, tentu tidak semua keluarga bisa ya menghasilkan atau mengasuh remaja dengan baik ya, karena perubahan-perubahan yang terjadi pada mereka. Di masa remaja ini anak-anak kita sudah mulai mengkritik apa yang kita sampaikan kepada mereka. Mereka sudah banyak menyanggah perkataan-perkataan dari orang tua, karena tadi mereka sudah merasa ya diri mereka itu mampu untuk melakukan sesuatu secara sendiri. Nah, ini tentu perkembangan remaja ini sangat dipengaruhi oleh keluarga yang membesarkan mereka. Apabila sebuah keluarga tidak bisa mendidik atau tidak bisa membesarkan remaja dengan baik, terutama bagi keluarga yang memiliki konflik, nah tentu berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan remaja ini. Nah, kalau kita lihat ya, berorientasi atau kita kembali memflashback terkait dengan pengasuhan zaman dahulu dan zaman sekarang. Kalau dahulu kita lihat otoritas itu lebih pada orang tua. Artinya orang tua sebagai pengambil keputusan itu sangat memberi dampak terhadap anak-anaknya. Nah, kemudian kita lihat juga anak-anak di zaman dahulu itu patuh, nurut kepada orang tua. Jarang sekali kita menemukan adanya konflik atau terjadinya argumen antara anak dengan orang tua. Karena mereka tadi menganggap bahwa orang tua ini adalah orang yang harus dipatuhi, orang yang harus mereka turuti ya, sehingga keharmonisan itu bisa terjadi. Nah, kalau dahulu juga kita lihat ya, anak-anak itu hidup dengan penuh rasa aman ya, penuh dengan kreativitas ya. Mereka bisa bergaul atau bisa berteman dengan sesama mereka tanpa harus memikirkan dampak negatifnya. Kemudian hidup dengan alam ya. Nah, kemudian juga kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan baik di keluarga ataupun di masyarakat tempat tinggal mereka. Nah, ini menjadi sebuah menjadi sebuah sesuatu yang kita lihat ya di zaman saat ini, itu sesuatu yang cukup memprihatinkan. Kenapa dikatakan memprihatinkan? Karena kita temui bahwa sekarang ini begitu banyak pergaulan bebas ya, di kalangan, terutama di kalangan remaja ini. Nah, sekarang kita lihat
terutama era milenial. Ya, kita hidup di era milenial ini begitu banyak tuntutan, mulai dari menuntut ilmu, ya, tidak bisa atau kita diharuskan harus menuntut ilmu lebih tinggi. Nah, kemudian kondisi ini juga tingginya kejadian atau angka urbanisasi, yaitu perpindahan dari desa ke kota. Nah, dengan kondisi urbanisasi ini apa dampaknya, ya? Yang biasanya kalau kita hidup di kampung itu tidak begitu mudah mendapatkan akses pergaulan, juga terbatas karena kita diatur atau dihukum oleh norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, sementara pada saat kita berpindah ke kota besar yang kehidupannya penuh dengan modernisasi, ya, nah ini juga tentu akan berdampak. Nah, salah satunya apa dampaknya? Akan terjadi loss control. Apalagi nanti kalau anak-anak kita ya, mungkin ada di antara bapak ibu para peserta sekolah keluarga ini yang anaknya sudah kuliah atau sekolah, di mana mereka sudah belajar untuk meninggalkan kita. Istilahnya mereka sudah kos-kosan di mana gitu ya. Nah, apalagi kalau ini tinggal di kota, ini kemungkinan untuk terjadinya loss control akan terjadi. Ya. Nah, kalau sudah terjadi loss control, nah berisiko untuk terjadinya seks bebas. Nah, di zaman sekarang juga ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa kehidupan itu di zaman yang semakin tua ini, kita lihat kebutuhan itu semakin meningkat. Bagaimana tidak semakin meningkat ya? Setiap anak itu wajib berpendidikan. Apalagi sekarang ya Bu ya, sekolahnya daring. Nah, ya. Bagaimana kebutuhannya meningkat? Awalnya di dalam sebuah rumah tangga itu hanya punya 1 Android. Sekarang berapa anaknya Bu? Ada 4. Harus ada 4 Androidnya. Berarti orang tua harus cari duit untuk beli HP Android 4. Kenapa ya? Apalagi kalau belajar daring. Belum lagi kebutuhan ini itu ya, untuk makan mereka, pakaian dan lain segala macamnya. Terkadang tuntutan zaman membuat kita semakin berpikir keras bagaimana untuk mencukupi kebutuhan anak-anak dan keluarga. Ya, orang tua berusaha untuk banting tulang memenuhi kebutuhan itu. Apalagi nanti kalau belum lagi anaknya bilang kalau nggak dipenuhi, mereka dikucilkan atau mereka tidak dianggap di masyarakat atau tidak dianggap oleh teman-temannya. Nah, ini dia, tuntutan hidup semakin meningkat. Akhirnya apa? Kesibukan juga meningkat. Kalau kita lihat dulu ya Bu ya, dulu yang mencari nafkah itu ayah. Ada si ibu yang mencari nafkah, itu pun sifatnya hanya membantu. Sekarang tidak, karena tuntutan zaman ayah dan ibu harus bekerja. Kenapa? Untuk memenuhi kehidupan tadi. Kalau dulu mungkin kita makan seadanya itu sudah cukup. Sekarang enggak lagi. Ya, pakaian seadanya, beli baju mungkin 2 kali 3 kali dalam setahun, sekarang enggak lagi. Ya. Terutama anak-anak kita yang sudah remaja, mereka butuh pergaulan, mereka butuh prestise di hadapan teman-teman mereka gitu ya. Mereka ingin tampil lebih menarik dan lain segala macamnya. Sehingga kesibukan juga meningkat. Orang tua berupaya sedemikian rupa untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk anak-anak mereka. Nah, jika ini tidak terpenuhi ataupun terpenuhi, stres akan meningkat juga. Ya, dengan sibuk bekerja tentu stres juga akan meningkat. Baik stres oleh orang tua maupun stres terhadap anak, sehingga bisa memunculkan dampak dari miskomunikasi. Nah, apa dampak miskomunikasi tadi terhadap orang tua dan anak? Nah, ini bisa mengakibatkan konflik. Nah, konflik yang terjadi pada orang tua ini sangat beresiko terhadap tumbuh kembang remaja itu sendiri. Ya, kenapa demikian? Ya, karena kesibukan orang tua pergi pagi, pulang sore, atau bahkan ada yang pulang malam, kemudian sampai di rumah bukan anak yang ditanyakan,
tapi mereka sibuk mengurus diri sendiri. Belum lagi nih dengan HP yang kita gunakan saat ini, Bu. Ya, pulang kerja, mandi, makan, habis itu pegang HP lagi. Anak-anak juga sudah sibuk dengan HP mereka atau gadget mereka. Sehingga apa? Terjadi penelantaran. Jadi penelantaran itu bukan hanya sekedar ditinggal, Bu, atau tidak diberi makan. Jadi penelantaran itu baik secara fisik maupun secara psikologis. Nah, salah satunya mungkin yang tanpa kita sadari adalah penelantaran secara psikologis tadi. Kurang perhatian terhadap anak, kurang memperhatikan perkembangan anak, ya. Jadi orang tua sekarang sangat jarang berkomunikasi, Bu. Kalau kita dulu di rumah, ya Bu ya, habis maghrib itu makan habis sholat maghrib, makan bersama, kemudian bercerita dengan orang tua. Kadang lagi makan bercerita dengan orang tua. Ngapain hari ini? Di sekolah tadi bagaimana? Ya, siapa aja teman-temanmu, Nak? Nah, itu selalu ditanya oleh orang tua. Kalau sekarang nggak lagi. Makan, siapa yang lapar silahkan makan, kemudian silahkan mengerjakan aktivitas masing-masing. Nah, sekarang itu yang sering terjadi pada generasi milenial. Orang tua sibuk, stres meningkat, komunikasi menjadi tidak efektif antara anak dengan orang tua. Akhirnya terjadi penelantaran. Ya, belum lagi nanti terjadinya perpecahan atau miskomunikasi antara orang tua, terjadi perdebatan antara orang tua di rumah sehingga itu disaksikan oleh anak. Nah, ini akan memicu nanti terjadinya anak berusaha untuk mencari tempat berlindung yang lain di luar keluarga. Nah, makanya dalam topik ini kita kenapa begitu membahas tentang remaja ini? Karena salah satu dampak dari penelantaran anak tadi atau terjadinya konflik di dalam sebuah keluarga itu adalah anak akan berusaha untuk mencari tempat berlindung di luar rumah yang berdampak terhadap pergaulan bebas ataupun terjadinya seks bebas tadi. Nah, sekarang kalau kita lihat orang tua itu orientasinya mungkin berbeda dengan orang tua dahulu. Kalau orang tua dahulu mereka semuanya dilakukan sendiri. Ya Bu ya, mulai dari anak kita lahir sampai mereka dewasa dilakukan sendiri. Sekarang orang tua zaman milenial khususnya ya, mereka berupaya untuk bukan membebaskan diri sih, berupaya untuk tidak begitu repot mengurus anak. Nah, kita lihat di zaman sekarang anak-anak remaja itu mereka baru berusia dini, remaja lah ya, sudah banyak yang merokok, bergaul bebas, sibuk dengan gadget mereka sendiri, ya, belum lagi ada nanti istilahnya ikut dengan geng motor, kebut-kebutan dan lain segala macam. Nah, ini yang sering terjadi pada remaja kita yang berdampak terhadap masalah-masalah kesehatan terutama yang berhubungan dengan LGBT ini. Nah, kita lihat secara konsepnya. Nah, sebenarnya apa itu LGBT? Ya. Jadi LGBT itu merupakan sebuah singkatan Bapak Ibu semua. Ya. Jadi singkatan dari 4 istilah di situ sebenarnya. Ya, ada 4 istilah di dalam LGBT itu. Yang pertama adalah lesbian. Jadi apa itu sebenarnya lesbian? Itu adalah sebuah penyimpangan seksual atau masalah seksual yang terjadi akibat dari seseorang itu menyukai sesama jenisnya. Nah, untuk istilah lesbian ini diperuntukkan bagi perempuan. Ya, jadi perempuan yang menyukai perempuan. Nah, yang kedua ada istilah namanya adalah gay. Ya, gay ini adalah menyukai lelaki sama lelaki. Nah, yang ketiga istilahnya adalah biseksual. Nah, apa itu biseksual? Di mana seseorang memiliki hubungan seksual baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang keempat istilah dari LGBT itu adalah transgender. Transgender ini adalah ketika identitas
transgender atau jenis kelamin dengan kelamin yang sesungguhnya itu berbeda. Ya, mungkin laki-laki menjadi perempuan yang sebenarnya mereka adalah laki-laki atau sebaliknya. Nah, itu sebenarnya dari pengertian dari LGBT. Jadi LGBT itu merupakan sebuah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada komunitas atau dengan kasus LGBT ini? Jadi untuk LGBT itu sendiri merupakan sebuah penyimpangan seksual. Dari bahasanya saja kita sudah tahu penyimpangan, artinya tidak sesuai dengan yang sewajarnya. Mereka terjadi cinta sejenis, ya, dan ini merupakan sebuah penyakit masyarakat yang sangat meresahkan. Kenapa demikian? Ya, karena kondisi atau kasus LGBT ini merupakan sebuah aib bagi keluarga, sebuah perilaku yang tidak wajar, ya, dan sebuah perilaku yang seharusnya itu tidak boleh terjadi di kalangan masyarakat kita. Nah, kemudian LGBT ini juga merupakan sebuah perilaku yang berdampak terhadap terjadinya penyakit kelamin dan juga penyebab dari menyebarnya atau penyebaran dari suatu penyakit seperti HIV dengan cepat. Ini sangat mudah ditularkan oleh si LGBT ini. Nah, yang lebih berbahaya saat ini adalah bahwa kasus LGBT ini dianggap sebagai hak pribadi. Istilahnya kalau dilarang, Bu, itu hamambo, hak azazi, kan seperti itu ya, Bu. Nah, ini yang lebih berbahaya. Karena kalau seandainya seseorang sudah berbicara tentang hak, kita sulit untuk melarangnya, atau kita sulit untuk memberi peringatan. Namun tentu selaku masyarakat yang tidak ingin terjadi sesuatu atau tidak ingin terjadi kerusakan bagi generasi penerus kita, nah ini perlu kita beri tanggapan atau beri komentar terkait dengan perilaku yang tidak sesuai ini. Nah, LGBT sudah pasti akan bertentangan, ya, dengan agama, dengan norma, budaya, terutama kita yang orang timur ini, ya, sudah pasti menganut budaya-budaya mengatur semua nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah, sebenarnya kasus LGBT ini, Bapak Ibu para peserta sekolah keluarga, ini sudah ada, ya, semenjak zaman kaumnya Nabi Lut, ya. Hingga kita tahu sejarah itu mengukir begitu hinanya orang-orang yang meninggal dengan masalah dengan LGBT. Mungkin dahulu kita kenal itu adalah homoseksual atau gay, ya, atau lesbian. Mungkin kita baru mengenal istilah biseksual atau transgender. Nah, ini sudah terjadi semenjak kaum Nabi Lut. Nah, coba bayangkan kalau ini terjadi di tahun 2021, di era anak-anak kita saat ini, nauzubillah min dzalik, apa yang akan terjadi? Ya, pada zaman Nabi Lut itu saja Allah sudah murka dengan menurunkan gempa besar sehingga para korbannya itu atau jasad-jasad orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu masih Allah tunjukkan dengan kondisi utuh seperti apa mereka berbuat pada saat itu. Ada yang masih dalam kondisi berzina, dalam kondisi tidak berpakaian. Coba dibayangkan Bapak Ibu, kalau kita, ya, kalau anak-anak kita meninggal dalam kondisi seperti itu. Nah, kasus LGBT ini yang lebih memprihatinkan juga sudah mendunia. Artinya di beberapa negara ini sudah dilegalkan. Jadi kalau kita lihat kasus LGBT ini, dia tidak memandang profesi. Dia tidak memandang apakah ini kalangan menengah ke atas. Jadi semuanya mereka bisa atau bisa menjadi korban mereka. Ya, karena orang-orang dengan kelompok LGBT ini berupaya untuk mencari atau mengumpulkan komunitas mereka sebanyak mungkin. Jadi kita lihat, ya, secara fenomenanya
bahwa kasus LGBT ini seperti fenomena gunung es, Bapak Ibu semua. Ya, kalau kita lihat di permukaan istilahnya itu nggak kelihatan. Kalaupun ada kelihatan cuma satu-satu. Ya, tapi sebenarnya mereka itu sudah banyak, komunitasnya sudah banyak. Nah, ini yang perlu kita antisipasi bagi generasi penerus bangsa kita, terutama khususnya bagi anak-anak kita sekarang. Ya. Nah, jadi jangan dianggap bahwa LGBT itu merupakan hal yang biasa. Ternyata setelah diteliti itu merupakan sebuah masalah kejiwaan yang terjadi. Nah, ini yang perlu kita antisipasi dari awal, sehingga anak-anak kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan atau terjerumus kepada komunitas LGBT ini. Nah, tadi sudah kita singgung sedikit ya, ada beberapa negara yang sudah melegalkan, ya, diantaranya ada Belanda, Belgia, Afrika Selatan, Swedia, ya, Denmark, dan yang tahun 2015 itu Finlandia dan juga Amerika sudah melegalkan. Dan mudah-mudahan Indonesia tidak akan pernah melegalkan ini, Bu. Meskipun sudah ada komunitas mereka yang meminta agar LGBT ini dilegalkan. Tapi mudah-mudahan para pemangku kepentingan, tokoh agama dan lain segala macam masih memiliki ya hati nurani untuk tidak melegalkan LGBT ini. Nah, sebenarnya bagaimana sih trennya kasus LGBT ini bisa terjadi? Nah, kasus LGBT ini dia masuk ya atau berupaya untuk mencari komunitas-komunitas ini, terutama pada di kalangan remaja. Ya, nah, yang sangat gampang terjerumus itu adalah remaja-remaja yang dalam kondisi galau, atau istilahnya remaja-remaja yang tidak stabil. Kalau istilah anak muda, remaja-remaja yang broken home, ya. Kemudian juga remaja-remaja ini kalau kita lihat secara perkembangan mereka itu masih labil, ya, gampang ikut arus, gampang terpengaruh. Diajak merokok aja mau, ya udah. Mungkin awalnya coba-coba, awalnya nggak ada duit. Nah, diajak sama teman-teman, saya kasih dulu 1 batang. Itu salah satu contoh yang gampang saja. Begitupun dengan LGBT ini. Awalnya mereka galau, tidak ada tempat bercerita yang tepat, ya, broken home, konflik orang tua, akhirnya mencari teman. Tahu-tahu teman ini adalah komunitas LGBT. Diajak bersama-sama, difasilitasi lengkap dan lain segala macam, tentu nggak mungkin secara gratis. Ada konsekuensi di balik itu. Nah, konsekuensinya salah satu ya mungkin dengan LGBT ini, ya, mereka menyukai atau melayani sesama jenis mereka. Nah, ini yang perlu menjadi waspada kita sebagai orang tua. Nah, kemudian juga yang menjadi latar belakang atau tren remaja dengan LGBT itu karena begitu gampangnya mendapatkan terkait dengan promosi seks yang tinggi. Mohon maaf Bapak Ibu para peserta sekolah keluarga, ya. Dengan adanya semakin berkembangnya teknologi saat ini, seharusnya itu akan semakin tinggi pengetahuan yang positif. Namun kita tidak bisa pungkiri bahwa teknologi ini juga dapat berdampak negatif. Nah, salah satunya tadi itu, informasi atau promosi seks yang tinggi. Mungkin tanpa disadari ya bahwa kondisi-kondisi ini terjadi di lingkungan sekitar kita. Apa yang paling gampang saja? Saat ini yang lagi trennya anak-anak bermain games. Ya. Bermain games itu pernah nggak Bapak Ibu perhatikan seperti apa gambar di games? Yang paling sederhana saja dari pakaian. Itu pakaian dari animasinya itu atau kartunnya itu sudah menunjukkan adanya pornografi. Ya, pakaian yang ketat, belah dada yang kelihatan. Nah, itu salah satu bentuk promosi seks yang tinggi.
mungkin Bapak Ibu para peserta sekolah keluarga ya, sesekali mencari resep makanan di Google misalnya. Nah, itu tanpa kita minta muncul video-video yang tidak senonoh.
ini jadi adanya perubahan dari sudut pandang orientasi seks yang berbeda tadi. Ya, mereka menganggap sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan itu adalah merupakan hal yang wajar. Ya, misalnya ciuman, pelukan, itu bukan hal yang wajar sebenarnya, tetapi itu tadi orientasi seksnya berbeda. Ya, dulu kita saja Bu disampaikan sama orang tua kalau dipegang-pegang sama orang ini ya ini akan terjadi, itu selalu diwanti-wanti, terutama yang perempuan kita ya Bu ya. Kalau orang tua saya dulu bilangnya istilahnya garam sapacian jan sampai karena hujan, itu istilahnya dulu Bu ya. Nah kemudian LGBT ini tidak hanya terjadi secara sembunyi-sembunyi atau di tempat-tempat khusus, bahkan di dunia pendidikan termasuk kampus, sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat kita ini sudah banyak terjadi. Saya pernah ketemu itu Bu ketika saya menunggu pesawat ya, itu di depan saya ada pasangan dua muda-mudi ya, mungkin baru berusia 20 tahun, paling tinggi 25-23 tahun lah ya, laki-laki sama laki-laki. Nah kita kok merasa aneh gitu ya melihat laki-laki dengan laki-laki itu berpelukan gitu ya, rasanya gimana gitu ya. Nah tetapi kenyataan begitu. Belum lagi kalau kita dulu ya Bu ya, lihat orang tua, cara orang tua mendidik dan mengajarkan kepada kita itu, kalau kita diperhatikan orang, istilahnya agak panjang mata orang mencari awak, berarti ada yang salah ya Bu ya. Nah namun sekarang bagi remaja sekarang sudah diperhatikan, sudah diplototin juga mereka acuh tak acuh. Nah itu dia, saya juga lakukan hal yang sama. Saya lihat aja pasangan tersebut, justru mereka tambah menjadi-jadi malahan ya. Nah ini yang perlu kita antisipasi ya. Takutnya ini bukan lagi hal yang aneh, namun sudah menjadi sudah dianggap hal yang biasa. Nah ini sangat berbahaya. Nah kemudian di luar negeri ya, tren dunia LGBT ini merupakan sebuah perilaku yang menyenangkan bagi mereka ya, karena di sana sudah dilegalkan. Nah selanjutnya kita lihat apa sebenarnya dampak dari LGBT itu sendiri. Jadi untuk LGBT ini dampaknya sangat luar biasa, mulai dari masalah fisik sampai dengan masalah sosial. Nah untuk masalah fisik bisa berisiko untuk terjadinya kanker anal ya. Nah kenapa? Karena perilaku hubungan seksual ini terjadi melalui dubur ya, apalagi kalau ini dilakukan tanpa pengaman. Jadi kanker anal ini banyak terjadi terutama pada gay atau lelaki dengan kasus lelaki dengan lelaki. Nah kemudian juga peningkatan HIV ini sangat meningkat ya, pada pasien dengan HIV yang dengan perilaku LGBT ini sangat berisiko untuk menularkan terhadap pasangan mereka. Nah kemudian juga ada kanker mulut. Nah kanker mulut ini disebabkan karena aktivitas seksual
Nah, selain dari dampak fisik, LGBT ini juga berdampak terhadap sosial. Ya, karena kenapa orang dengan LGBT ya, terutama kita di Indonesia, dan alhamdulillah ini masih memerangi mereka ya, atau tidak setuju dengan LGBT ini. Secara keluarga mereka tidak diterima atau membuat malu keluarga. Nah, secara kelompok sosial mereka juga dianggap kelompok yang aneh atau kelompok di luar dari kelompok masyarakat itu sendiri. Nah, namun yang perlu kita waspadai, jangan sampai kasus LGBT ini merambat ke dalam kelompok sosial tertentu atau mempengaruhi kelompok sosial tertentu, terutama kelompok-kelompok remaja. Nah, ini mereka karena tadi sifatnya adalah mencari komunitas sebanyak-banyaknya atau mencari mangsa yang sebanyak-banyaknya. Nah, berikutnya juga ada dampak terhadap pendidikan ya. Begitu banyak remaja putus sekolah ya, karena perilaku mereka yang tidak wajar, sehingga mereka juga tidak bisa diterima oleh lingkungan sekolah. Jadi dari hari ke hari mereka tidak nyaman, akhirnya putus sekolah. Kemudian juga dampak keamanan ya, dampak keamanan. Nah, kalau kita lihat Ibu ya, memang begitu hidup di zaman sekarang. Kalau dulu kita melepas atau dilepas oleh orang tua bermain kemana saja, itu nggak ada yang dirisaukan. Kalaupun pergi mainnya jauh, Bu, itu ada orang lain yang mengingatkan. Pulang lagi, sudah sore. Ini pulang, mainnya terlalu jauh, pulang, orang tua mencari. Kan seperti itu, Ibu ya. Tapi kalau sekarang enggak, Bu. Kita menjadi orang tua ini ibaratnya sungguh sangat mudah mengalami masalah kejiwaan. Kenapa? Stres yang tinggi tadi dalam mengasuh. Kita dengar begitu banyak berita ya, itu kasus pencabulan terhadap anak, pemerkosaan terhadap anak, pembunuhan terhadap anak. Itu merupakan sesuatu hal yang bukan menjadi sesuatu yang aneh lagi. Kalau dulu itu sangat luar biasa, Bu. Kalau sekarang enggak. Ya, artinya di sini keamanan bagi seorang anak itu sudah mulai terancam. Kita dengar di berita-berita itu ada kakek yang memperkosa cucunya, ada orang tua yang memperkosa anaknya. Nauzubillah, Bu ya. Coba Ibu bayangkan bagaimana hari-hari kita kalau dipenuhi dengan berita-berita seperti itu. Kita selalu dihantui ya. Akhirnya apa? Kita begitu terlalu memprotek anak. Oke, baik Bapak Ibu para peserta sekolah keluarga, sekarang kita lihat apa sih tips untuk menghindari dari kasus LGBT ini, atau menghindari anak-anak kita dari LGBT ini. Yang pertama adalah berikan pendidikan agama sejak dini ya. Kemudian pendidikan seks, bahwa Allah itu menciptakan manusia itu memang berpasang-pasangan. Nah, namun ada batasan-batasan yang harus dijelaskan kepada anak bagaimana bergaul dengan pasangan atau lawan jenis mereka tersebut. Nah, berikutnya pisahkan tempat tidur anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, ini sebenarnya harus sudah dilakukan oleh orang tua sehingga bisa berisiko untuk terjadinya penyimpangan seksual. Nah, selanjutnya hati-hati dengan gadget ya, harus diawasi dan berikan pengertian bahwa tujuan dari HP atau gadget ini adalah untuk berkomunikasi dan untuk mencari ilmu. Jadi bukan untuk hal-hal yang tidak sifatnya tidak mendidik. Kalau perlu Bapak Ibu bikin perjanjian dengan anak ya, bahwa HP yang mereka gunakan itu tidak boleh dikunci. Mungkin sewaktu-waktu kita sebagai orang tua perlu ya melihat sebenarnya apa isi dari HP mereka itu. Terus seperti apa komunikasi yang ada di dalam HP tersebut. Karena ini bisa memantau dari perilaku anak-anak kita selama menggunakan gadget tersebut. Kemudian juga awasi dan pantau dengan siapa anak-anak kita berteman.
ya. Nah, terutama nanti kalau laki-laki ini kok sama laki-laki saja kan begitu, atau perempuan ini kok dia aja terus nih. Apalagi kalau ke rumah ya mereka berdua di dalam kamar saja, ini mungkin ada perlu kecurigaan kita. Nah, ini yang perlu kita awasi, dengan siapa anak-anak kita berteman, kemudian dengan kemana mereka bepergian, ya, dengan siapa. Nah, ini perlu barangkali pada remaja saat kita berkomunikasi itu jangan sampai kita menginterogasi, ya. Nah, ini kemana lagi nih, main sama siapa ini, nggak jelas, jangan seperti itu. Tapi tanyalah anak secara baik-baik. Nah, kamu hari ini pergi dengan siapa, tujuannya kemana, ya, bisa kasih tahu bunda atau ayah, ya. Nah, itu jadi jangan terkesannya kita menghakimi atau menginterogasi, karena masa remaja itu paling tidak senang kalau diinterogasi atau ditanya lebih dalam gitu ya. Nanti justru terjadi perdebatan antara anak dengan orang tua. Nah, perlu disampaikan kepada anak bahwa di dalam budaya keluarga kita itu selalu meminta izin ya kepada orang tua kemana saja. Ya, biasakan. Begitupun orang tua dengan anak. Orang tua mau pergi kerja, sampaikan bunda, ayah pergi kerja ya nak. Bunda dan ayah pergi keluar ya nak. Nah, sehingga anak juga akan meniru. Jadi kemanapun mereka akan pergi, mereka juga akan meminta izin kepada orang tua. Nah, kemudian juga terutama anak perempuan, didik mereka untuk senantiasa menjaga aurat. Namun terkadang ini menjadi dilema juga. Justru banyak sekarang ibu-ibu milenial yang justru membekali anak-anak mereka dengan pakaian-pakaian yang seksi, pakaian-pakaian yang justru menunjukkan aurat mereka, aurat-aurat para remaja mereka gitu. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, kemudian mengenalkan ciri-ciri dari pubertas serta harus hal apa saja yang harus dihindari. Jadi disampaikan kepada anak kalau sudah pubertas apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, terutama untuk kebersihan diri, menjaga organ vital, menjaga kelamin, menjaga tubuh mereka, ya. Nah, ini perlu dijelaskan kepada anak. Meskipun di sekolah mereka sudah dapat pendidikan itu, Bu, tapi kita di keluarga juga harus memaparkan itu. Ya, jangan sampai nanti kalau sudah yang perempuan kalau sudah haid, nak, kamu nggak boleh ini ya. Nah, yang laki-laki juga seperti itu. Ya, kita berikan pengenalan itu kepada anak-anak kita. Nah, berikut kita lihat bagaimana cara mencegah bahaya dari propaganda LGBT pada anak. Ya, bagaimanapun propaganda ini merupakan suatu bentuk upaya ya atau suatu bentuk komunikasi yang dilakukan agar anak kita bisa terpengaruh terhadap komunitas ini. Ya, jadi bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, beritahu tentang keburukan dari LGBT itu sendiri. Ya, sebelum nantinya anak kita mengetahui dari orang lain atau dari media massa atau HP mereka, itu lebih baik kita beritahu bahwa menyenangi atau menyukai sesama jenis itu akan berdampak negatif terhadap diri si anak. Kemudian juga orang tua hendaknya dapat berperan sebagai teman yang baik, tempat curhat anak ya, sehingga dapat terbuka dengan orang tua. Jadi mengenai mereka bisa bercerita tentang keluh kesah yang mereka alami, sehingga anak tidak perlu mencari tempat untuk bercerita yang lain di luar. Ya, artinya makanya pada masa remaja itu kita berperan tidak hanya sebagai orang tua tetapi juga sebagai teman, sebagai sahabat bagi anak-anak remaja kita. Karena memang masa-masa itu adalah mereka mencari perhatian, butuh perhatian khusus, mencari jati diri. Nah, sehingga kalau orang tua dekat dengan mereka, maka mereka akan tahu kemana harus berkeluh kesah atau bercerita jika mengalami suatu masalah. Nah, orang tua, yang ketiga, orang tua perlu punya sikap yang jelas untuk menentang hubungan LGBT. Artinya jangan abu-abu, Bu. Kalau dilarang ya dilarang, harus tegas. Ya, jadi orang tua dapat memberikan alasan dari berbagai aspek. Ya, baik itu dari segi agama, kehidupan sosial, ya, ataupun dari sisi kesehatannya. Artinya jangan tarik ulur kalau kita memang tidak setuju dengan LGBT itu sendiri atau penyimpangan seksual itu sendiri.
Nah, yang keempat, apabila orang tua sudah melihat tanda-tanda LGBT pada anak, maka jangan memarahi, mencela atau menjauhi. Misalnya, Bu, kita ketemu anaknya bermain dengan si fulan saja. Setiap hari ini dengan si fulan, kadang jalan itu peluk-pelukan, pegang-pegang tangan, ya. Jangan Ibu mentang-mentang sudah tahu LGBT itu adalah salah satunya menyukai sesama jenis. Nah, nampak anaknya bermain peluk-pelukan, langsung Ibu interogasi, kamu kok begini? Jangan begitu. Tetapi tanya, ya, kakak atau abang, kenapa kok sepertinya dekat sekali dengan temannya ini, ya? Bunda lihat suka bermain, ya. Itu kok duduknya terkadang kok dekat-dekat, peluk-peluk, ini akrab sekali ya gitu. Jadi digali anak itu, Bu. Kenapa kok seperti itu gitu ya? Apa sih istimewanya temannya ini gitu ya? Jadi jangan sampai menghakimi, mencela atau bahkan sampai menjauhi si anak. Apalagi kalau ibu langsung bilang kamu mulai besok nggak boleh bermain dengan dia tanpa ada alasan. Nah, ini justru akan membuat anak tidak akan mendengarkan orang tua. Nah, yang kelima yang perlu dilakukan orang tua adalah berpikir untuk mencari solusi. Nah, berkonsultasi dengan ahli LGBT, psikolog atau tenaga kesehatan lainnya. Ya, jadi jangan istilahnya orang tua stres sendiri tanpa harus mencari solusi, tetapi pikirkan bagaimana jalan keluarnya. Kalau ini sudah menunjukkan tanda dan gejala, kita perlu segera mengantisipasi, berkonsultasilah, ya. Apakah itu dengan psikolog atau dengan konsultan LGBT? Sekarang sudah banyak ya Bu ya konsultan-konsultan yang berhubungan dengan masalah penyimpangan seksual ini. Nah, kemudian peranan di dalam keluarga sangat penting. Jadi kata kuncinya adalah adanya saling asah-asih dan asuh di dalam sebuah rumah tangga. Makanya tadi di atas kita sudah jelaskan bahwa salah satu dampak ya dari perpecahan keluarga itu adalah LGBT. Jadi jangan salahkan anak kalau dia mencari pelampiasan ke tempat yang lain. Karena tadi di rumah selalu berantem, orang tua selalu cekcok, orang tua selalu konflik, belum lagi perang mulut antara anak dengan orang tua. Nah, ini sangat berisiko terhadap psikologi si anak. Makanya yang menjadi kata kunci peranan dalam sebuah keluarga itu adalah terciptanya hubungan yang Nah, yang ketujuh, orang tua memberikan pendidikan agama dan moral yang baik. Nah, hal ini tentu akan membantu membentengi seseorang, ya terutama anak remaja kita untuk menyimpang dari LGBT. Nah, yang kedelapan, ajarkan etika pada anak. Misalnya yang paling sederhana sekali etika di dalam rumah, misalnya masuk ke kamar orang tua. Jadi nggak boleh asal-asal masuk saja Bu ya. Jadi ajarkan anak untuk mengetuk pintu misalnya pada waktu-waktu tertentu. Nah, yang ke-9 itu memisahkan kamar anak perempuan dengan yang laki-laki. Ya, ini sudah sesuai dengan anjuran Rasulullah ya, bahwa anak itu dini mungkin itu sudah dipisahkan ya, antara anak perempuan dengan anak laki-laki dan juga antara anak dengan orang tua. Jadi dibuat kamarnya itu terpisah. Nah, kemudian tidak membolehkan untuk tidur satu selimut. Nah, jika ada anak perempuan itu tinggal ada 2 orang anak perempuan, usahakan itu tempat tidurnya terpisah dan mereka tidak tidur dalam satu selimut. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi LGBT ini? Tentu yang pertama adalah berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, serta kesadaran akan bahaya dari penyakit menular yang dapat ditularkan oleh perilaku tersebut ya. Kemudian menolak legalisasi. Jadi nggak ada tawar menawar Bu, kita harus menolak
adanya legalisasi untuk mendukung perilaku menyimpang ini, perilaku seksual yang menyimpang ini. Kemudian meminta pemerintah dan mengajak organisasi masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran paham LGBT ini. Nah, selanjutnya membuat penyuluhan dan pengobatan bagi mereka yang sudah terlanjur terjangkit dalam penyakit LGBT agar tidak kembali ya ke komunitas mereka dan bisa hidup kembali normal seperti sedia kala. Dan juga untuk mengatasinya adalah melakukan tes deteksi secara dini ya, baik terhadap anak-anak kita terutama bagi remaja ya, karena ini dapat berlanjut jika tidak diantisipasi dari awal. Nah, mungkin itu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk Bapak dan Ibu para peserta sekolah keluarga semua. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf selaku narasumber jika ada yang kurang berkenan atau berkomunikasi tidak pada tempatnya. Kita sudahi pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.